Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video ini kami akan menjelaskan mengenai observasi yang sempat kita lakukan pada tanggal 15 Maret yang lalu. Jadi kita melakukan observasi di Desa Wolani, Kecamatan Barebo, Kabupaten Bone. Dan yang kita observasi itu mengenai kerajinan Bosara. Jadi kerajinan Bosara ini dikelola oleh Ibu Jumrah. Ibu Jumrah ini berusia sekitar 30 tahun dan ditanya sejak kapan melakukan atau membuat kerajinan tersebut. Ibu Jumrah menjawab tidak tahu. Kenapa? Karena katanya kerajinan tersebut telah ada sejak dahulu dan secara turun-temurun diwariskan ke keluarganya. Jadi penasaran bagaimana cara membuatnya, alat dan bahan yang digunakan, dan bagaimana fungsinya. Tetap ikuti video ini sampai selesai. Sekarang kita akan mengetahui sejarah dan latar belakang produk Bosara yang ada di Wolani, Kabupaten Bone. Sedikit saya akan jelaskan mengenai sejarah produk Bosara ini. Produk Bosara ini merupakan warisan dari nenek moyang Ibu Jumrah. Usaha Ibu Jumrah merupakan usaha rumahan yang hanya diketahui orang-orang di sekitar rumah Ibu Jumrah dan orang-orang di Desa Wolani. Ibu Jumrah tidak memiliki kemampuan untuk melebarkan sayap usahanya ini. Berbagai macam cara dan usaha telah dilakukan Ibu Jumrah, namun usahanya ini nihil karena Ibu Jumrah tidak memiliki jaringan atau koneksi di kota Bone dan tidak mempunyai kemampuan untuk memasarkan produknya ini, sehingga usaha Ibu Jumrah ini mengalami masalah dalam pemasaran. Ibu Jumrah sudah mulai putus asa dengan usahanya ini. Namun suatu saat Ibu Jumrah bertemu dengan petugas lapangan KB di Kecamatan Barebo. Di sini Ibu Jumrah mulai bercerita mengenai usahanya tersebut dan masalah yang dihadapi dalam pemasaran Bosaranya. Setelah bercerita mengenai usahanya ini, Ibu Jumrah menemukan jalan, yaitu untuk dibina oleh LPPKD Kabupaten Bone. Setelah beberapa tahun menjadi binaan LPPKD Kabupaten Bone, sekarang usaha Ibu Jumrah telah sukses. Ibu Jumrah telah mampu mengembangkan usahanya dan telah mampu memasarkan usahanya. Seiring dengan perkembangan usahanya, Ibu Jumrah mempekerjakan orang-orang di sekitar untuk membuat songkor reca. Selain untuk pengembangan usahanya, Ibu Jumrah juga membantu perekonomian warga di sekitar. Sekarang pegawai Ibu Jumrah sudah lebih dari 30 orang. Sekarang usaha Ibu Jumrah telah sukses. Pemasarannya bukan hanya di Desa Wolani, melainkan juga di Bone Kota dan di luar Bone. Sekarang usaha Ibu Jumrah telah sukses dan telah diketahui oleh masyarakat luas. Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam kerajinan tangan ini yaitu yang pertama, daun lontar, pita kado, pisau silet, dan juga botol minuman bekas. Adapun cara kerjanya yaitu yang pertama, siapkan pelepah lumpia yang sudah kering dan sudah dililit terlebih dahulu. Dan raut dengan pisau agar permukaannya menjadi lebih halus. 3. Bentuk bahan dasar sesuai dengan ukuran yang diinginkan. Ikat permukaan ujung dengan ujung sehingga membentuk lingkaran. Selanjutnya, menyiapkan pita kado yang akan digunakan untuk membentuk. Ikan kedua lingkaran tersebut menggunakan daun lontar. Langkah terakhir, anyaman Bosra siap untuk dianyam dan dipercantik.
Adapun deskripsi dari kelompok kami terdiri dari 2 poin. Yang pertama sumber modal, kemudian yang kedua jangkauan pemasaran. Nah, sumber modal di sini Ibu Jumrah membuka usaha ini awal mulanya hanya bermodalkan 1 juta rupiah. Setelah itu, Ibu Jumrah memberanikan diri untuk meminjam uang untuk modal pada PMPM Mandiri sebesar 3 juta rupiah. Nah, dari uang ini Ibu Jumrah membesarkan usahanya hingga sampai sekarang ini. Kemudian poin kedua yaitu jangkauan pemasaran. Ibu Jumrah menjual bosarannya mulai dari wilayah Bone dan juga luar Bone seperti Enrekang, Makassar, dan Selayar. Bukan hanya itu, Ibu Jumrah juga menjual ke luar Provinsi Sulawesi Selatan seperti Kalimantan dan Surabaya. Ibu Jumrah juga menjual bosarannya ke luar negeri seperti Iran dan Malaysia. Nah, bagaimana Ibu Jumrah memasarkan bosarannya? Caranya yaitu melalui teman, kerabat, maupun sahabat yang sedang merantau di daerah tertentu. Nah, dari merekalah produk ini diperkenalkan dan dipasarkan. Adapun manfaat dari produk Bosara digunakan untuk penjamuan tamu atau lebih menghargai tamu. Cara menghidangkan tamu dengan menggunakan Bosara tersebut. Sedangkan pada tujuan produk kerajinan Bosara biasa digunakan di acara atau hajatan suku Bugis, seperti acara pernikahan, syukuran, maupun acara seremonial lainnya, yang menjadi tradisi bagi masyarakat Sulawesi Selatan. Nah, selanjutnya yaitu fungsi produk. Adapun fungsi produk yaitu sebagai tempat alas piring atau bosra, yang kedua sebagai tempat tisu, yang ketiga sebagai tempat baki, yang keempat sebagai tempat buah, yang kelima sebagai tutup dan alas gelas, yang keenam sebagai tempat pipet. Nah, yang selanjutnya yaitu hambatan atau kendala. Adapun hambatan atau kendala yang dialami oleh pengrajin yaitu sulitnya pemasaran dan transportasi produk dikarenakan jarak tempuh dan kondisi jalan yang buruk sehingga memengaruhi pendistribusian barang hasil kerajinan. Itulah tadi pemaparan atau penjelasan dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.